warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Monica Febriana, NPM 1811060133. Saya dari kelas G, angkatan 2018, jurusan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Model dan Konsep Kurikulum sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Kesuma Wardani. Nah, baik, langsung saja ya. Dalam model dan konsep kurikulum ini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama, pengertian model konsep kurikulum. Kemudian yang kedua, macam-macam model konsep kurikulum. Ketiga, pengertian kurikulum subjek akademis. 4. Kurikulum humanistik. 5. Pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Dan terakhir, pengembangan kurikulum teknologis. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu model dan konsep kurikulum. Yang pasti, teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Aryani pada pertemuan pertama pengenalan materi. Nah, sedangkan model adalah suatu bentuk konstruksi yang bersifat teoritis, sedangkan konsep adalah suatu abstraksi, ide, dasar, atau fondasi, dapat pula diartikan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Jadi, model dan konsep kurikulum adalah dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum yang didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang telah ada. Menurut para ahli, terdapat 4 macam model konsep kurikulum berdasarkan pada urutan kajian paling tradisional sampai dengan kajian yang dianggap cukup modern, yaitu yang pertama, kurikulum subjek akademis, kedua, kurikulum humanistik, ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial, dan terakhir, kurikulum teknologis. Kurikulum subjek akademis merupakan kurikulum bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, subjek kurikulum, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, studi yang bersifat integratif. Pendekatan yang dilaksanakan ada pada sekolah-sekolah fundamentalis. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid, serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, correlated curriculum unfilled atau concentrated curriculum. Kemudian yang kedua ada integrated curriculum, dan yang terakhir adalah problem solving curriculum. Selanjutnya adalah kurikulum humanistik. Nah, kurikulum ini itu lebih mengedepankan sifat humanisme dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kurikulum-kurikulum yang sebelumnya yang terlalu mengedepankan intelektualisme atau kepintaran. Kemudian, kurikulum humanistik ini merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Penganut model kurikulum ini beranggapan bahwa siswa merupakan subjek utama yang memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan yang harus dikembangkan. Hal ini sejalan dengan teori Gestalt yang mengatakan bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Kemudian Sukmadinata mengklasifikasikan pendidikan humanistik menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pendidikan konfluen, yang kedua, pendidikan kritikisme radikal, yang terakhir adalah mitikisme modern. Nah, saya kemudian akan menjelaskan kurikulum yang selanjutnya, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, yang dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatiannya pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Alexander Inglis menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah yang pertama penyesuaian, pengintegrasian, kemudian referensiasi, persiapan, pemilihan, diagnostik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian komponen-komponen dari kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu yang pertama ada tujuan dan isi kurikulum, dan kemudian yang kedua ada metode,
Dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, tujuan dari kurikulum ini atau rekonstruksi sosial yang mana harus bersifat lebih fleksibel. Artinya adalah dapat merubah pandangan dan perilaku yang ada di masyarakat menjadi lebih baik lagi, dan juga sebagai wahana belajar dalam berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum teknologis. Adalah kurikulum yang berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Ciri-ciri dari kurikulum teknologis yaitu ada tujuan, metode, organisasi bahan ajar, dan evaluasi. Sedangkan pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada kriteria pertama. Prosedur pengembangan kurikulum teknologis dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain. Kedua hasil pengembangan yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang dan memberikan hasil yang sama. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada implementasi dari kurikulum teknologis. Implementasinya dalam bidang teknologis ini mencakup dua hal, yaitu implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi alat, kemudian implementasi kurikulum yang menekankan pada teknologi sistem. Kemudian selanjutnya adalah ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum teknologis. Nah, kelemahan dari kurikulum teknologis yaitu yang pertama, kurikulum teknologis yang sejatinya menerapkan teknologi sebagai alat bantu proses pembelajaran bisa jadi dijadikan sebagai ajang bisnis, terutama di sekolah maupun daerah yang memiliki kemampuan finansial rendah apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Kemudian pengembangan kurikulum teknologis yang dalam proses pembelajarannya berstruktur dan bersatu dengan alat dan media pembelajaran yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian selanjutnya pengembangan kurikulum yang bersifat teknologis juga membutuhkan kualitas yang bersumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan saat ini saja masih banyak para tenaga kependidikan yang masih rendah kualitas sumber daya manusianya di bidang teknologi. Nah, setelah saya menjelaskan kekurangan dari kurikulum teknologis, saya akan menjelaskan kelebihan dari kurikulum ini. Kelebihannya yang pertama yaitu penggunaan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran akan membantu mempermudah pekerjaan tenaga pendidikan. Kemudian, menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan lebih efisien. Selanjutnya, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Kemudian, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi-teknologi tersebut. Sekian presentasi ini kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.